Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Iya, mulai aja. Nggak apa. Oke. Oke, layarnya udah kelihatan ya. Arsya udah siap? Ayo. Arsya? Farel modulnya udah sempat di print apa gimana? Halo? Maaf Kak, ya kenapa? Modulnya sempat di print nggak? Modul yang mana ya? Oh, nggak sempat dikasih, nggak di-share sama Bu Irma. Oh, yang tadi ini ya, yang apa namanya, yang Inen TPS ya? Ya, 702. Belum saya print sih, baru Oh. dikasih tadi banget soalnya. Oke. Arsya. Mana Arsya nih? Ya, halo Kak. Maaf Kak, Ya. tadi agak terganggu. Oke, mulai ya. Iya Kak. Oke, nomor 1. Ini ada bilangan 50, 37, 26, 19, 14, 11. X-nya berapa nih? Bilangannya makin kecil. Jawabannya 9 bukan Kak? 9, oke. Gimana polanya? Itu pola bilang prima yang makin lama makin kecil. Iya, prima ya. Oke, kalau di sini kan 3, ini 5 ya. Kurang 5, ini kurang 7, kurang 9, kurang 11. Ya, bilang prima ya. Jangan kejebak ganjil nih. Kalau 1 ntar 10. Ya nggak? Kalau nggak teliti kan kayak ganjil nih. 3, 5, 7, 9. Tapi ini prima ya. 2. Oke, 9. Ada yang kurang jelas. Ini bukan 11, sorry. Ini 13 ya. 13. Kalau 11 di sini baru ganjil ya. Tapi ini 13. Jadi ini 2 ya. 11 kurang 2, X-nya 11 kurang 2, 9. Ya. Bisa dipahami? Ya, bisa Kak. Oke. Lanjut. Kak, silahkan. Oke, lanjut ke nomor blokok. Ini saya hapus untuk ada di sini. Oke, berikutnya. 348 X 721 17 Y 80 75. Ini ada naik, ada turun juga nih. 80 ke 75, 21 ke 17 ini turun. Ini min 5, ini min 4. Gimana kemungkinan? Berarti ini kemungkinan ini minus juga ya. Tujuh ke 21 itu dikali 3. Ini kali 2. Nah, berarti ini kali juga nih. Ya udah ada ketemu polanya nggak? Yang ini tambah 1. Berarti kemungkinan tambah juga nih, tambah berapa? Yang X
X-nya itu 5 ya. X-nya 5. Ya, dapat dari mana? X-nya 5. Ikutin pola kan. Ya. Ya, min 5, min 4. Berarti min 3 ya? Dia min 3. Iya, betul. 8 dikurang 3. 5. Ya, ini si X. Terus yang Y-nya? 20. Gimana caranya? Kan 3 tambah 4 itu berarti CV-nya 1. Terus 5 tambah 7 CV-nya 2 berarti 17 tambah 3 biar Iya. 20. Tuh, tambah 1, tambah 2, tambah 3 ya. Sip. Jadi yang Y-nya 17 tambah 3. 20. Oke. Farel bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Aman. Oke. Yang baru gabung panggilan siapa nih? Patricia? Hah? Panggilan siapa? Suaranya belum keluar. Suaranya kamu matiin. Sasa, Kak. Oh, Sasa. Oke. Iya, Bu Erma. Lagi ngajar. Udah mulai? Si Sarah nggak bisa langsung klik link itu. Dia minta ID sama passwordnya. Bisa nggak Pak dikasih ke saya, Pak? Ini nggak pakai password saya tuh. Iya, tapi katanya dia nggak bisa klik link itu. Ntar sebentar ya, saya bilang dulu nggak pakai password ya, Pak? Enggak, tinggal klik link. Ntar tinggal saya permit aja. Oke. Oke, bisa lanjut ke nomor berikutnya? Lanjut. Bisa, Kak. Oke, nomor 3. 6 itu dari operasi bilangan 8578. Ntar tanda tanya gimana? Kalau kita lihat angka yang besar, 78 kan tinggal perkalian dari mana nih gitu ya. 78 kan besar banget. Ada yang dapat? Tujuh delapan kalau dibagi 6 berapa? Kak. 13. 13 bisa dapat dari dua angka yang lain nggak? Kak, maaf Kak, Ya. tadi Sarah masih belum bisa masuk, Kak. Iya, barusan saya bilang sama Bu Erma, Zoom-nya dimatiin dulu, terus langsung klik link-nya, jangan Zoom-nya dibuka. Oh, oke, Kak. Iya. Oh, 8 tambah 5, 13 bukan sih, Kak? Iya, betul. 5 tambah 8 kan 13 nih. Berarti udah dapat nih 13 kan? Berarti si 6 itu, kan 6 itu kan berarti kan 78 ya. 78 dibagi 13 kan? 13-nya adalah 5 tambah 8. Gitu. Jadi 6 adalah 78 dibagi 5 tambah 8. Berarti dengan cara yang sama, yang tanda tanya adalah Lima ya, Kak?
Yoi. 75 dibagi 4 tambah 11. Berarti 75 dibagi 15. Sip, 5. Oke, B ya. Yang lain ada yang kurang jelas? Cuma mau nanya dong Kak, Iya, kalau iya. ngeliat kayak gini polanya gimana? Berarti harus apa perkalian di luar kepala yang kayak Iya, nggak berapa? harus di luar kepala. Ini kan nggak di luar kepala nih. Yang penting, Kadang saya bingung gitu Kak ngotak-ngatiknya kayak malah saya kadang ngitung pakai rumus sebangun gitu, jadi kayak 78/75 gitu, kadang jadinya salah terus. malah ribet kalau kayak gitu. Ya nggak? Kamu lihat ujung satuan yang pasti. Ya. Satuan itu kan kalau puluhan, udah puluhan ratusan, kamu perbandingin satuan. Ya. Lihat satuan kayak misalnya ini. Ya, 8 sorry dibagi 6. Ya. Yang biar jadi 6 kan kemungkinan 3. Jadi lihat satuannya. Nah, dari dua angka ini bisa nggak 3? Bisa dikurang, bisa ditambah. Misalnya kan kayak gitu. Ya. Iya. Ini masalah jam terbang aja. Kan kayak gini, kalau kamu sehari-hari latihan kayak gini, pasti lancar ya. Saya udah ratusan siswa, kan kalau awalnya walaupun belum paham atau bingung, tapi ntar begitu latihan, speed kamu, kemampuan ini jadi makin cepat. Iya, makasih Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kak, nanti filenya dikasih nggak? Filenya? Tadi udah Bu Erma belum kasih. Nanti bukan yang ada jawabannya. Oh, rekamannya? Ya. Iya, saya kasih ntar ada link YouTube ntar saya kasih. Oh, oke. Makasih, Kak. Yuk. Ini Sarah bisa nih. Nomor 4. 14 dari angka yang di samping. 14 kan angkanya kecil, ya. Kak, menyilang bukan, Kak? Nyilang, ya. Mana gimana? Yuk. Kayak 9 tambah 8 kan 17. Gimana sih tadi ya? Kalian nyilang tadi kamu bilang. Iya, tunggu bentar Kak, tiba-tiba itu. Oh iya, bener Kak. 9 ditambah. Gimana ya? Tunggu, kok tiba-tiba blank ya, Kak? Tunggu, Kak. Ya, ayo santai. Nah, Sarah udah join. 9 kali 6 berapa? 54. Nah, kalau 5 kali 8? Oh ya, 40. Ya, bener-bener. Nah, kayaknya tadi kamu pikir gitu kayaknya. Iya, tadi tiba-tiba blank gitu, Kak. 9 kali 6 tadi berapa? 45. Terbalik lagi. 54. 9 kali 6, kan tadi 5 kali 8, 40 kan? Iya. Berarti ditambah apa dikurang? Dikurang ya? Kurang. 14 itu 54 dikurang 40. Jadi 14. Berarti dengan cara yang sama. Sarah, suara saya kedengeran ya? Iya, Kak. Berarti tanda tanya-nya gimana? Hmm, 7 kali 11. Ya, betul. Terus dikurang 9 kali 8. Jadi 77 kurang 72. Ya. 5. Baik. Sip. Yang lain ada yang tanya? Enggak Kak, udah cukup jelas. Aman Kak. Sarah, halo. Ya Kak. Oke, sip.
Bisa lanjut? Lanjut. Bisa, Kak. Oke, lanjut. Akar 48 dikurang akar 12 dikuadratkan. Ini 36 bukan, Kak? 36. How come? Kamu Iya. kurangin langsung? Enggak, kan saya Gimana? sebentar. Kan itu berarti tulisannya min 48 min akar 48 min akar 12 kan berarti kalau di akar 2 ini berarti jadi kali silang pelangi gitu terus akhirnya kalau akar kali akar hasilnya angka itu juga kan, Kak? Enggak, misalnya contoh gini nih ya. Yang gampang deh. Akar 9 dikurang akar 1 kuadrat. Iya, Ini terus kalau tadi kamu keluarin. dapatnya? Jadi Gimana saya cara? 9 kurang 1 gitu, Kak? Oh, nggak bisa. Oh, enggak. Oh, kamu bikin gitu ya? 9 kurang 1 kuadrat gitu ya? Jadi 8. Iya. Iya, nggak Oh, bisa. beda ya, Kak? Oh, bentar. 48 tuh perkalian 12 bukan? Kenapa, Kak? Maaf. 48 itu perkalian 12 bukan? Kelipatan 12 bukan? Iya. Iya. Berapa kali 12? 12 kali berapa ya? Lihat ujungnya aja. 4. Iya, 2 kali 4 kan 8. Berarti kan 4 kan? Iya nggak? Iya. Kalau sebelum dikeluarin akar boleh 4. Gitu ya. 4. Atau kalau keluar akar 2. Kalau pelan-pelan 4 kali 12 dikurang akar 12 kuadrat. Nah, 4 ini kan bisa keluar. Keluar akar jadi berapa? Akarnya 4. Jadi 2. 2, ya kan? Berarti 2 akar 12 dikurang akar 12. Nah, 2 kotak dikurang 1 kotak jadi berapa? 1. Berarti kan tinggal akar 12 yang dikuadratkan. Jadi hasilnya? 12. Yoi, gitu. Iya. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Yang tadi Hah? itu gimana, Kak? Yang mana? Yang mana? 2 kotak kurang 1. Ini kan 2, ini kan kotak, anggap aja kotak nih, akar 12 ya. 2 kue dikurang 1 kue, kan gitu. Ya kan? Iya. 2 kotak dikurang 1 kotak, jadi 1 kotak. Oh iya deh. Iya. 2A dikurang A, 1A. Ada lagi yang tanya? Ada juga yang pakai rumus misalnya A min B kuadrat, ya. Cuman agak ribet sih, agak panjang. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Cuman lebih ribet. Ada juga yang 48 tuh 6 kali 16 kali 3 misalnya, 16 kali 3 dikurang 4 kali 3. Sorry. 4 kali 3. Ini juga bisa tapi ya lebih panjang juga ya. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3. Ini 2 akar 3 terus dikuadratkan. Sama tapi lebih praktis yang ini ya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Jika X bilangan genap, Y-nya bilangan bulat ganjil. Ya. Si X-nya genap, Y-nya ganjil. Manakah yang merupakan bilangan bulat ganjil? Dari sini ABCDE yang ganjil yang mana ya? Kalau harus nyobain satu-satu, biasanya jawabannya di D dan E ya, atau C lah. Tapi nyobain jangan dari atas, nyobain dari bawah ya. Kamu boleh misalkan kalau X-nya genap, boleh aja misalnya X-nya 2 boleh, Y-nya ganjil, Y-nya 1 boleh juga ya. Tapi nyobanya dari bawah.
Yang D ya, Kak? Domba. Oke. Kalau X-nya 2 dikuadratin kan jadi 4 ya. Terus dikurang Y-nya tadi kalau misalkan 1, 4 kurang 1 jadi 3. Ganjil ya. Yang diminta ganjil. Ya, yang D. Ada yang kurang jelas? Kalau ini kan X-nya 2 kuadrat 4 dikali Y-nya 1, 4 kali 1 jadi 4 juga. Berarti tetap genap ya. Ada yang tanya? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Ya. Lanjut. Lanjut ke nomor 7. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,12 dikali 2/9. Kita cari yang lebih kecil ya. Di sebelah kanan itu kan pecahan. Ya. Pecahan, ini yang atas kan pembilang, yang bawah itu penyebut ya. Kalau yang bawah itu pembilangnya, penyebutnya makin besar, ya, makin besar, ini nilai pecahannya makin kecil nih, nilai pecahannya makin kecil ya. Jadi kecenderungannya yang penyebutnya ini, yang bawahnya ini yang makin besar itu kemungkinannya nilai yang paling kecil. Ini kan nilai yang paling kecil kan ini. Ya. Kecenderungannya 0, kamu bisa abain, kamu 12 aja, 12 kali 2/9. Ini dianggap 24, dianggap 48 gitu ya. Biar nggak ribet. Kalau kecenderungan yang penyebutnya makin besar, penyebut yang besar yang makin kecil, mana penyebut yang paling besar dari pilihan A, B, C, D, E? Yang pilihan C. C, ya cenderung ini aja dulu dicobain karena ini 27 ini besar banget ya. 48 dikali 1/27. Sebenarnya kamu bisa nggak usah ngitung. 48 kali 1/27. Kalau ini kan 12 ya. 12 dikali biar sama, biar jadi 27 kan berarti dikali 3 kan. Dikali 3, atasnya kita kali 3 juga. 6/27. Nah, ini udah sama nih kan. 27 sama 27 coret. 48 sama 12 kali 6 lebih besar apa lebih kecil kan gitu doang. Dilihat aja. Ya, 10 kali 6 udah 60 kan. Ini cuma 40. Pasti lebih kecil. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa, Kak. Jangan dihitung satu-satu, ntar ribet ya. Ada juga banyak nih anak SMA yang ngitungin 24/100 dikali 4/6. Wah, seru deh. 16/100. Ini juga ntar dihitung juga soalnya ya. Pokoknya di kepala kamu soal TPS tuh gampang gitu ya. Jangan bilang susah. Kalau susah soal gampang jadi susah. Ada yang tanya? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Nomor 8. Oke, jika N tidak sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 3. Ini cuma syarat ya, cuma syarat. Sehingga pecahan ini ada nilainya kan. N tidak sama dengan 0, penyebutnya ini nih, nggak boleh 0. N sama dengan 3 juga penyebutnya dia nih, biar penyebutnya nggak 0 ya. Kalau pecahan penyebut 0 kan tak terdefinisi ya. Nah, di pilihan jawaban kan cuma sederhana. Nah, di soal ini kan hasil kali ya. Yang ini dan ini hasil kali ya. Berarti pasti ada yang disederhanain ya. Nah, dari mana sederhanain? Yang sebelah sini nih yang difaktorkan nih ya. Ingat selisih kuadrat itu kan kalau difaktorin jadi A min B dikali A plus B ya. Yang sebelah kiri dibiarin 3 min N per 2N. Ini dikali. Yang bawah nih 9 min N kuadrat kan 3 kuadrat min N kuadrat. Berarti kalau kita urain kan 3 min N dikali 3 plus N. Yang atas gimana cara apa yang bisa dikeluarin? 4N kuadrat plus 12N. FPB-nya dari 4 dan 12 berapa? 4 dan 12.
FPB 4 dan 12, Kak. Berapa? 2/2. 2/2 berarti 4 ya? 4, ya. 4. Nah, N kuadrat sama N. Faktornya apa? N. N. Sip. Nah, udah deh. 4N kuadrat dibagi 4N apa? N. N. Ditambah 12N dibagi 4N. 3. Yoi. Ayo, tinggal sederhanain. Mana yang bisa dicoret-coret? 3 min N sama 2N sama 4N bisa nggak, Kak? Ya, ini N-nya bisa dicoret nih. Ya. Terus mana lagi yang coret? N plus 3 sama 3 plus N tuh sama kan ya, Kak? Sama. Kalau penjumlahan bisa bolak-balik. Jadi, tinggal? 2. Iya, 4 dibagi 2 itu 2. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Gampang kan ya? Oke, bisa lanjut? Lanjut. Farel sambil ngerjain ya. Operasi bulat pada himpunan bilangan bulat ya. Bisa bilang bulat aja ya. Didefinisikan ini, kalau A bulat B, artinya 3 dikali A, 3 dikali bilangan yang pertama ya, dikali bilangan keduanya, min 2. Nah, yang ditanya nih, ini, min 1 bulat dalam kurung, 3 bulat, min 1. Berarti yang dihitung yang dalam kurung dulu ya. Berarti ini min 1, ini tetap bulat. Nah, 3 bulat min 1. Bilangan yang pertama kan dikali 3 tuh ya. Berarti apa? 3 dikali 3, pelan-pelan deh, 3 kali 3 ya. Terus kan dikali bilangan kedua nih B nih, B-nya kan min 1 ya. Ini kan si B ini min 1. Ya. Berarti min 1 dikurang 2. Ayo yang dalam kurung hasilnya berapa tuh? Sembilan dikali 2. Dikali 2 dari mana? Ini kan min 1 min 2 nih. Oh, oke. Min 3. Ya, 9 dikali min 3 berapa? Min 27. Yoi. Sip. Min 27. Nah, ini berarti jadi A, ini jadi B. Ya. Yo, A-nya tadi kan pertama 3 dikali A. 3 dikali min 1. Ini kan pertama 3 dikali min 1. Terus dikali bilangan keduanya dikurang 2. Bilangan keduanya si B ini kan min 27. Min 27 dikurang 2. Ayo, berapa tuh? Min 3. 5 ya, Kak ya? 75. Min 87 bukan, Kak? Dua-duanya nggak teliti. Min 27, min 2 berapa? Dia dikurang nih. Well, min 27, min 2. Minnya kan jadi makin gede. 87 bukan, Kak? Yo, ini kan min, jadi minnya tambah banyak. 27 tambah 2, 29. Ya kan? Min dikali min jadi plus. Ya nggak? Ini min dulu pasti salah nih. Min kali min plus. 3 kali 9 ujungnya 7. Udah ada 7, pilihannya kan langsung bisa dijawab tuh. 87. Ada yang kurang jelas? Oke, siap. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya, sip. Teliti ya ginian gampang, tapi kalau nggak teliti jawaban pengecohnya udah disiapin. Jadi kamu nggak merasa salah. Karena pilihan jawabannya ada. Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut, Kak. 10. Yang tidak menyatakan sebagai fungsi. Nah,
Ayo, lihatnya dari mana? Ini cuma dilihat doang, nggak pakai ngitung. Lihatnya dari mana kalau yang bukan fungsi? Ada yang masih ingat caranya? Ngelihat dari mana? Kalau bukan fungsi, ya bukan fungsi. Cukup lihat X-nya aja ya. Lihat X-nya. Nggak boleh sama, nggak boleh ada yang sama. Nggak boleh ada yang sama. Jadi apa nih jawabannya? NC ya kayak. Wis, mantap. Lihat dari mana, Rel? Yang -1 sama -1 kan ada kan? Yo, iya. Sama. Iya, sip. Ini nggak boleh sama ya. Betul, betul. Yang lain ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Ya, sip. Nomor berikutnya, 11. Daerah yang diarsir. Yang diarsir ini. Ya. Yang diarsir di luar C. Itu kan yang diarsir kan di luar C kan. Kalau lingkaran C kan yang ini. Adanya di luar C. Kalau di luar C berarti dikurang C ya, tanpa C. Kan kurang itu artinya tanpa ya, tanpa C. Langsung clue-nya langsung ketahuan deh. Jawabannya ketahuan deh. Ayo, yang mana? Yang C bukan sih, Kak? Yo, kan kalau A irisan B doang, kalau misalnya dua lingkaran ya, dua lingkaran. Kalau A irisan B kan berarti ada di A, ada di B gitu kan. Kalau di sini A irisan B harusnya ada di sini juga nih, ya. Cuma karena ada min C di sini, ya, karena yang C-nya di luar nggak diarsir, berarti tanpa C. A irisan B tanpa C. Yang C betul. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Ya. 12. Segitiga KLM. KLM berarti yang segitiga ini ya. Terus sama kaki. Nah ini udah ada lambang ini sama kaki kan. Ya. Ini sama ini ya. Terus KL sama dengan LM ya. Titik N terletak pada garis perpanjangan ML ini diperpanjang. Dapatnya titik N. Ya. Terus jika R-nya 52. Si R ini 52 nih. Ya. 52 derajat. Terus S-nya 43. Yang ini 43. Yang ditanya nilai T nih. T-nya berapa ya? Apa dulu yang dicari ya? Ingat kalau segitiga sama kaki, ya, sama kaki, berarti yang di kaki-kaki sudutnya sama nih. Ya. Berarti yang sama dengan 52, ya, sudut apa ya? Itu kakinya kan sama nih. Berarti yang sama dengan 52 itu sudut yang mana? Yang S bukan, Kak. S kan beda di segitiga. Oh iya. Yang kaki sama. Yang ini nih, ya. Ini sama sama ini nih, ya. Iya. Ini 52 juga. Nah, kalau T kan ketahuan deh. Itu kan T. Yang tanya kan yang ini. Ya, ini kan udah ada nih bisa nih kan. Jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Ya, ini kan ada 52, ada 43.
Berarti ini kan bisa ketahuan ya. Yang ini 52 tambah 43. Yang ini udah ada 52 ya ini. Jadi si T kan jumlah sudut dalam segitiga 180. Dikurang ini, dikurang ini, tambahin semua ya. 52 ditambah 52 ditambah 43. Jadi berapa ya? Tiga ya Kak, yang D. 33, sip. Ya. Dan 180 ini 104, 147 ya. 180 dikurang 147. Berarti 33. Ya, sip. Yang D. Ada yang kurang jelas? Aman, Kak. Aman. Geometri bangun gini pasti ada yang keluar ya di TPS. Cuma ntar variasi gambarnya aja yang beda-beda. Oke, bisa lanjut. Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nah, solusi dari X, jika X antara A dan B ya. Solusi dari pertidaksamaan ini. Ini kan pecahan ya. Dua-duanya pembilang dan penyebutnya dalam bentuk kuadrat. Nah, ingat kalau bentuk kuadrat ini jangan buru-buru difaktorin dulu ya. Kelihatannya dua-duanya bisa difaktorin, tapi ingat kalau persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C ya. Ingat diskriminannya. Diskriminan itu kan ingat B kuadrat min 4AC ya. Kita cek diskriminannya. Terutama untuk yang A-nya sama C-nya kalau tandanya sama. Ya. Kalau yang di atas, A-nya kan positif, C-nya negatif nih, min ya. Tapi yang bawah, ini positif, ini positif. Kita curiga dulu, cek diskriminannya ya. Nah, di sini diskriminannya berapa nih? B kuadrat. B-nya kan 4 ya. 4 kuadrat. Dikurang 4 kali A kali C. A itu kan depannya X kuadrat. C itu yang konstanta ya. 4 dikali 1 dikali 5. 4 kali 1 kali 5. 1 boleh nggak tulis D ya. 4 kuadrat kan 16 ya. 16 dikurang 20 itu positif apa negatif? Negatif. Negatif. Nah, negatif ya. Nah, kalau D-nya negatif, pasti nggak bisa difaktorin. Ya. Kalau di fungsi kuadrat, kalau D-nya itu negatif, ya, grafiknya selalu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Selalu positif atau selalu negatif. Nah, karena ini A-nya positif, ini X kuadratnya positif, ini pasti selalu positif. Ya. Yang di bawah ini selalu positif. Berapapun nilai X ini selalu positif. Ya. Selalu positif. Karena dia definite positif. Pertama dari D-nya negatif. Jadi ini karena positif, ingat, suatu bilangan kalau dibagi bilangan positif, ya misalnya negatif sama dengannya saya nggak tulis nih ya. Suatu bilangan dibagi positif, negatif, A-nya pasti negatif, positifnya bisa diabaikan. Ya. Ini pasti A-nya negatif juga. Jadi kamu tinggal ngerjain yang atasnya doang, pembilangnya aja. Ya. X kuadrat plus 2X min 15 itu jadi kecil sama dengan 0. Jadi penyebutnya diabaikan. Ini baru kamu tinggal faktorkan ya. Ayo, siapa yang bisa faktorkan? Berapa kali berapa hasilnya 15? Ini min. Sama 3. Iya, selisihnya 2. 5 sama 3 ya? 5 sama 3. Tandanya gimana? Plus di 5 minus di 3. Oke, plus di 5 min di 3. Nah, ingat kalau pertidaksamaan ini cuma persamaan kuadrat, ini kan lebih kecil nih ya. Kalau lebih kecil langsung aja X di antara gitu ya. Nah, plus 5 sama min 3 lawannya jadi X-nya pembuat 0-nya berapa? Lawannya. Kalau plus 5 lawannya berapa?
Pembuat nolnya. Lawannya plus 5. Min 5. Min 5 lebih kecil kan sebelah kiri. Lawannya min 3 plus 3. Gitu. Sampai sini dulu deh, ada yang tanya nggak? Aman, Kak. Aman. Ini kan bentuknya begini. A-nya kan di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Berarti ini si A nih, ini si B. Ya. Yang ditanya nilai B dikurang A. Nah, tinggal dimasukin deh. B dikurang A. Yo, B dikurang A. B-nya 3. Dikurang A. A-nya min 5. Nah, jadi berapa ya? 8. Yoi. Jadi 8. D. Ada yang kurang jelas? Oh ya, Kak. Ya. Setiap kali soal kayak gini, yang bagian penyebutnya itu abaikan aja gitu ya, Kak? Ya, kalau definite positif, kalau positif diabain aja. Ya. Kecuali kalau definite negatif, ya. Walaupun jarang soalnya. Tapi kalau misalnya definite negatif, diabaikan, tapi tanda pertidaksamannya berubah. Jadi kalau misalnya A dibagi negatif, jadi negatif, misalnya kecil dari 0. Nah, A-nya jadi pasti positif. Ya. Tandanya berubah, tadi lebih kecil jadi lebih besar. Jadi penyebutnya diabaikan, tapi tandanya berubah. Tapi definite negatif jarang di soal. Untuk TPS, kecuali matematika dasar. Ada lagi yang kurang jelas? Oh, jadi kalau salah satu tandanya nggak ada yang negatif, itu abaikan aja gitu ya, Kak? Curiga, bukan selalu. Nggak selalu, tapi curiga. Ya. Oh. Nah, kecuali angka di tengahnya besar banget. Angka di tengahnya besar banget. Misalnya X kuadrat plus 10X plus 2 misalnya ya. Ini kan kalau B kuadratnya 100 dikurang 4 kali 1 kali 2 8 masih positif ya. Kalau angka di tengahnya besar banget ya tetap positif. Jadi kalau positif abaikan aja gitu ya, Kak? Iya, kalau D-nya kecil 0 abaikan. Ada lagi yang tanya? Bisa lanjut? Iya, Kak. Ada yang masih nyalin? Kak, saya masih salin, Kak. Oke, silakan. Udah, Kak, lanjut, Kak. Oke, lanjut. Kita ke nomor 14. Dari angka-angka 1, 3, 4, 5, dan 7, ini ada 5 angka ya, akan dibuat 6 angka. Ya. Tadi dari 5 angka, mau dibuat 6 angka. Ya, dibuat bilangan. Nah, jika hanya angka 5 ya, yang boleh muncul 2 kali. Jadi dari 5 angka ini, cuma 5 yang boleh muncul 2 kali. Misalnya 1, 3, 4, 5, 5, 7 misalnya gitu ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibuat adalah ada berapa banyak bilangan yang dapat disusun dari 5 angka ini, tapi angka 5 boleh muncul 2 kali. Udah kebayang cara ngerjainnya? Halo, halo. Sama seperti gini nih, ada huruf katak ya. Kata-katak. Ada berapa cara menyusun huruf katak ini tanpa harus punya arti? Ada yang masih ingat nggak? Ini kan ada 5 huruf ya. Kalau 5 huruf sebenarnya kalau disusun itu ada 5 faktorial. Tapi
ada dua huruf yang sama nih. Ada huruf A, ada huruf K. Ya. Nah, berarti kita bagi. Kita bagi huruf A-nya ada dua huruf, berarti 2 faktorial. K-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Gitu. Ada yang kurang jelas sampai sini? Jelas, Kak. Ya. Sekarang kan 6 angka nih, bilangan terdiri dari 6 angka. Berarti berapa faktorial? 6 bukan, Kak? Iya, 6 faktorial. Terus ada angka yang sama nggak di soal itu tadi? Berapa? 5, jadi 2 faktorial. Iya, karena cuma dua kali ya. 2 faktorial. Sip. Ngitungnya gimana nih? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, yang atas. Yang di bawah kan 2 kan? Iya nggak? Iya. 1 sampai 2 sama. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 aja. Karena kali 2 sama 2 di bawah kan udah sama ya. Iya. Oke, berapa tuh? Ini 30. Ini 12. Jadi berapa? 360 bukan, Pak? Iya, sip. 360. Cara ya. Yang B. Ada yang kurang jelas? Kak, kita bisa pakai cara yang gampang gitu ya sih, Kak. Yang kan dia 6 angka, terus bikin 6 kolom gitu, terus di situ yang itu mundur gitu, Kak. Saya tahunya cara kayak gitu. Untuk soal yang bukan bentuk ini, betul kayak gitu. Misalnya ya, ada huruf angka 3, 4, 5, 6. Disuruh buat angka ratusan ya. Ratusan yang kurang dari 500 misalnya gitu ya. Ratusan itu ada berapa angka? 3, Kak. 3, 1, 2, 3. Nah, kurang dari 500 ada berapa cara untuk ratusannya? Berarti kan yang buat ratusan 5 sama 6 nggak boleh ya, Kak. Soalnya kan Lebih dari 500. Ya. berarti cuma 2 doang. Iya, 2 nah, cara. Kan yang lain boleh. Jadi 2, 4, 3 gitu bukan sih, Kak? Urutan. Nah, 1 angka dipakai di sini. Oh iya, 2, 3. Ini ada. Nah, 2, ya. Sekarang di sini harus ada keterangan yang biasa di soal. Nggak boleh angkanya harus berbeda misalnya. Harus berbeda misalnya. Nggak boleh ada angka yang sama. Kalau harus berbeda, ini kan ada 4 angka nih, ya. 1 angka dipakai di sini, berarti tinggal berapa angka yang bisa di puluhan? 3. Tinggal 3. Yang satuan tinggal berapa cara? 2. Iya, betul. Nah, tinggal dikali deh. 6 dikali 2, 12. Nah, untuk soal kayak gini, kamu pakai cara yang gini tadi. Ya? Iya, Kak. Saya pakai cara itu tadi. Iya, kalau yang ini tapi nggak bisa nih di soal yang sekarang. Ada lagi yang tanya? Cukup jelas semuanya? Jelas. Sudah, Kak. Jelas. Bisa lanjut? Lanjut. Oke. Nomor 15. Jika fx sama dengan 3x plus m. Kalau fx ya. Kalau fa, x-nya kita ganti a. F1, x-nya kita ganti 1. Ya. Kalau n-1, f dari n-1, x-nya kita ganti n-1. Nah, sekarang f dari fx plus 2 sama dengan 9x plus 2. Ya. F dari fx plus 2. Nah, ditanya f dari m plus 1. Berarti kita cari dulu nilai m nih. Ya. Nah, sekarang kita kerjain ini kan. Fx plus 2. Ini f dari fx plus 2. Si fx-nya kan ini nih. Ya. Kita ganti 3x plus m. Terus plus 2. Kita tambahin 2. Ya. Ini di soal diketahui 9x plus 2. Nah,
Baik lagi tadi, fx adalah 3 dikali x plus m. Kalau f dari ini, berarti si x ini kan kita ganti nih sama yang ini ya, dalam kurung tadi. Jadi 3 dikali 3x plus m plus 2. Ya. Terus ada ditambah m nih kan. Ditambah m. Ya. Berarti kita tambahkan m. Sama dengan 9x plus 2. Oke, yang sebelah kiri diurain. Ayo dikaliin satu-satu. 3 kali 3x. 9x. Terus? Plus? 3M plus 6. Plus 6. Plus M. Iya. Ada yang bisa dicoret nggak kanan sama kiri? Ada yang sama kan? 9X-nya. Ya, 9x bisa dicoret. Yang M-nya biar 2. Ini aja nih. 3M tambah M jadi apa? 4M. 4M. Yang 6-nya kita pindahin ke kanan. Jadi 2, 6 pindah ke kanan jadi apa? Min 6 kan? 2 dikurang 6 jadi? Min 4. Min 4. Berarti M-nya berapa? Min 1. Jadi 4 min 1. Yuk, M-nya min 1. Nah, yang ditanya F dari M plus 1. F dari M plus 1. Ya. Si M-nya kan min 1. Berarti kalau min 1 tambah 1 berapa? 0. 0. Berarti yang ditanya F dari 0. Ya. F dari 0. Nah, dibalikin ke soal. Si Fx kan ini tadi nih. Ya. 3x plus M. Ya. X-nya kita ganti 0. Berarti 3 dikali 0. Terus kan ditambah M kan. M-nya min 1. Berarti min 1. Ya, ini kan tadi 3x plus M. Ya. Berarti hasilnya apa nih? Min 1. Yuk, ada yang kurang jelas? Kak, aku masih agak bingung Yang mana? Bagian 3 terus dalam kurung 3x tambah M tambah 2 itu. Yang paling atas ya? Bawahnya, Kak. Oh, nomor 2. Oke. Ya. Berarti yang baris ini kamu udah paham? Iya, Kak. Nah, kan ingat tadi fx kan di soalnya diketahui 3x plus M. Ya nggak? Kalau ini x juga nih. Nah, kan x-nya adalah ini yang saya garis ini ya. X-nya adalah yang ini nih. Tuh. Ya kan? Berarti si x-nya yang ini kita ganti ini nih 3x plus 2 kita ganti dari sini. Plus M gitu. Oke, Kak. Ya, ada lagi yang kurang jelas? Jangan malu-malu kalau ada yang masih ngegantung. Enggak kok, udah jelas. Oke. Ada yang masih nyalin? Udah, Kak. Udah ya. Ini saya close dulu semua soal yang dibahas, baru saya buka nomor berikutnya ya. Saya close-in dulu. Oke, saya buka nomor berikutnya 16 sampai 25 deh dulu ya. Oke, kita bahas nomor 16. Suatu bilangan dibagi 10.000 akan bersisa 11. Berapa sisa pembagiannya apabila bilangan tersebut dibagi 1.000? Ayo, ini logika aja nih, nggak pakai ngitung. Kalau dibagi 10.000, sisanya 11. Kalau dibagi 1.000, sisanya berapa ya? Contoh. Satu bilangan, misalnya A deh. Bawah. Satu bilangan misalnya 103 deh misalnya. 103, kalau kita bagi 100, ya, ini hasilnya berapa? Sisanya berapa?
Hasilnya 1, sisa 3. Sisanya 3. Nah, si 103 kalau kita bagi 10, hasilnya berapa? Sisanya berapa? 10, sisa 3. Nah, sisanya 3 ini kan sama nih ya. Karena 10 itu adalah faktor dari 100. Sama soal sama ini juga nih. Jadi dapat sisanya berapa ya? Tanpa dihitung dengan logika langsung dapat berapa? Ayo, udah dapat? Nggak usah dihitung. Hah? Ayo, logikanya sama yang bawah. B, Kak. Yoi. Terbalik. Iya, kan sisanya 11. Berarti lo sama juga ya. Kan 1000 itu faktor dari 10.000 ya. 11. Betul. Ada yang kurang jelas? Masih belum paham. Sisanya 11, kamu anggap aja 10.000. Kan sisanya 11 ya. Kamu anggap aja 10, contoh 10.000 11. Kalau dibagi 10.000, kan dapatnya 1, ya kan? Hasilnya 1, sisanya 11. Kalau 10.000 11 dibagi 1.000, sama juga kan? Dapatnya 10, sisanya 11 juga. Cari angka yang gampang aja. Paham nggak? Paham, Kak. Iya. Silakan kalau yang belum jelas tanya ya. Bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. nomor 17. Jika N bilangan ganjil, N ganjil kamu anggap berapa? 1 boleh. Mana yang merupakan bilangan genap? Nah, sekarang ditanya yang genap. Ya. Ini N ganjil misalnya 1 boleh. Mana yang genap? Yang D bukan sih, Kak? Yoi. Kalau N-nya 1, berarti ini kan N-nya 1 ya. Berarti 1 dikali 1 tambah 3 kan? 4 ya. 1 kali 4, 4. 4 itu genap ya. D. Ada yang tanya? Relatif gampang ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut nomor 18. Jika X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C. X banding Y banding Z, 1 banding 2 banding 3. Nah, tanya X tambah Y tambah Z dibagi A tambah B tambah C. Nah, tadi kan X banding Y banding Z itu 1 banding 2 banding 3. X-nya itu A. Y-nya 2B. Z-nya 3C. Nah, berapa banding berapa ya? Yuk. Saya colok. Baterainya mau habis. Nah. Yuk. Lihat angkanya di koefisiennya tuh.
Bisa kelihatan nggak koefisiennya? Lihat kan, ini 1, 2, 3. Ini juga sama nih kan, 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Berarti si ABC 1 banding 2 banding 3. Berarti kan A banding B banding C-nya kan ketahuan kan? A banding B banding C-nya berapa? Ini kan 1 banding 2 banding 3 nih. 2 bukan ya Kak jawabannya? Hasil akhirnya? Hah? Iya. Yoi. Sip. Ini karena ABC-nya 1 banding 1 banding 1 ya. Jadi si soal ini ya sama dengan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. ABC-nya 1, 1, 1 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ini 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi 6 bagi 3, 2. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Bisa lanjut? Bisa Kak. Lanjut. Lanjut. 19. Ali dan Benny adalah tukang kayu. Terus Ali dapat menyelesaikan satu kursi dalam waktu 20 menit kalau Ali sendiri. Kalau Ali dan Benny bekerja bersama, mereka dapat menyelesaikan satu kursi dalam waktu 15 menit. Kalau bareng-bareng 15 menit. Kalau sendiri si Ali 20 menit. Yang ditanya kalau Benny sendiri nih. Ya. Nah, kalau dua ingat kan kalau gabungan adalah yang pertama dikali yang kedua dibagi yang pertama ditambah yang kedua. Yang ditanya yang B. Tinggal dimasukin angkanya. Yang gabungan itu kan tadi 15 ya. Si A-nya 20. 20 kali A. A kali 20 atau 20A ya. Dibagi A-nya 20, 20 tambah A. Tinggal kamu kali silang. Ya. Kali silang. Yang bawah dikali 15 tuh ya. 20 kali 15 berapa? 20 kali 15, yuk. Ini dikali. Iya, 300 plus 15. Yuk, 15A. Yang A-nya pindahin ke kanan. Ini 20A, sorry. Jadi 300 sama dengan? Ini bukan A, ini B ya. Kan ditanya B. Ini B, sorry. 15B-nya pindahin ke kanan. 20B kurang 15B. 5B. Ya, 5B. Berarti si B-nya, si B-nya berapa nih? 60. Yuk, ada yang kurang jelas? Oh ya Kak, di atasnya 15 itu apa ya Kak? Yang mana ya? Yang kayak angka 6 itu. Oh, ini gabungan. Oh, gabungan, oke. Gabungan, ya. Cara lain yang lebih cepat B adalah 20 kali 15 dibagi 20 kurang 15. Ya, 300 dibagi 5. Ini bisa juga 60 ya. Cara lebih cepat lagi itu yang hitungnya. Ada lagi yang tanya? Ada yang masih nyalin? Udah, Kak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, nomor 20. M dan N bilangan bulat positif. Nah, M-nya positif. Di mana M dibagi 9
ditambah N per 10 juga merupakan bilangan bulat. Nah, ini harus bilangan bulat nih ini ya. Ini bilangan bulat. Nah, nilai M yang mungkin. Nah, yang ditanya cuma M. Ya. Biar jadi bilangan bulat, M-nya harus berapa yang mungkin? Ayo, logika doang. Biar jadi bilangan bulat. Biar jadi bilangan bulat, ayo. Berapa M yang mungkin? Ayo. Kalau misalnya A per 5. Berapa, Sya? Patricia? Hah? 9 bukan, Kak? Iya, kan biar jadi bulat, ya kan M per 9. Ini kan harus kelipatan 9, ya kan? Harus kelipatan 9. Nah, dari pilihan jawaban, yang kelipatan 9 kan cuma C aja. Ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Kak, enggak. Oke. Sarah masih on gak nih, Sarah? Masih, Kak. Oh, ya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Kak. Ya. Lanjut ke nomor 21. Penambahan X kuadrat kepada 5 per 4Y, berarti ini X kuadrat ditambah ini ya. Hasilnya ini nih. Nah, Y-nya bilangan bulat positif. Y-nya bilangan bulat positif. Ditanya nilai X yang mungkin. Sekarang kalau saya tanya gini deh. 3 per 11 ditambah 2 per 11. Ini caranya gimana nih? Halo? Halo? Ya, 3 per 11 tambah 2 per 11, gimana ngitungnya? 5 per 11. Ya, caranya adalah, ini kan per 11, 3 ditambah 2 kan? Iya nggak? Betul. Nah, yang ini, ya, yang 5 plus Y, kalau kita balik nih dari sini ke sini ya. 5 plus Y dibagi 4. Y itu kalau dibalikin ke kiri caranya jadi adalah 5 per 4Y, ya kan? Ditambah Y per 4Y. Oke nggak? Ini kan 5 per 4Y-nya udah sama nih. Ya, udah sama. Berarti si X kuadrat, ya, si X kuadrat berarti yang ini nih. Ya. Ini kan Y sama Y bisa dibagi, coret ya. Y bagi Y, berarti 1/4. Ya. Jadi X kuadrat adalah 1/4. Berarti X-nya berapa? Halo. Iya, 1/2 ya. Sebenarnya bisa plus minus setengah ya. Cuma kan jawabannya tanya yang mungkin. Ya. Yang mungkin berarti boleh plus setengah atau minus setengah. Dilihat di pilihan jawaban aja ya. Yang B. Ada yang tanya? Kenapa caranya harus kayak yang 3 per 11 tambah 2 per 11 ya, Kak? Logikanya pakai cara yang gini biar gampang ya. Ini kan diketahui hasilnya nih. Ya. Hasilnya yang ini nih. Berarti yang hasil ini kan bisa dipecahin ke kiri ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, masih ada yang nyalin? Udah, Kak. Udah ya. Oke, lanjut. Nomor 22. Jika A-nya 25, B-nya 28, maka nilai dari ini adalah, ini sebagian siswa ini langsung dimasukin ya, A-nya 25 kuadrat dikurang B kuadrat, dan seterusnya. Sebagian besar banyak yang langsung begitu ya. Tapi padahal, ingat, kan A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan tadi A min B dikali A plus B ya, atau A plus B kali A min B boleh ya.
Nah, akibatnya, misalnya gini deh, 8 itu adalah 2 dikali 4. Ya. 8 itu 2 kali 4. 8 dibagi 4 adalah berapa? Halo? 2 2. Nah, begitu juga, 8 dibagi 2 adalah 4. 4. Jadi, kalau A kuadrat min B kuadrat dibagi ini, dibagi min, hasilnya plus. Kalau dibagi plus, hasilnya min. Berarti yang soal ini, kalau dibagi min, jadi hasilnya apa? Halo? Dibagi min hasilnya min. Kan ini nih. Kalau dibagi, ini kan min nih ya. Dibagi min, hasilnya ini nih, yang plus. Oh Tapi iya. kalau dibagi plus, hasilnya yang min. Ya nggak? Berarti Iya. ini kalau dibagi min, jadi hasilnya? Plus. Plus A plus B. Ya kan? Dikurang, dibagi plus. Hasilnya? Min. Nah, A min B. Sip. Mana yang dicoret? Ini kan kalau mini dilepas, A plus B, min A plus B. Mana yang dicoret? A. A, iya. Jadi hasilnya apa? 2. 2. B. B. Jadi dapatnya berapa kalau B-nya 28? 56. Yo, ya, 2 dikali 28. Sip. Yang D. Ada yang kurang jelas? Udah jelas. Silakan kalau yang belum paham, tanya langsung ya. Berarti kalau yang kayak gitu atasnya dihiraukan aja ya, Kak? Maksudnya, Atas yang mana? Bukan dihiraukan, kan disederhanakan. Ya. oh, A kuadrat min B kuadrat dikurang A min, dibagi A min B jadi A plus B. Gitu ya. Bukan dihiraukan. iya. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Enggak kok, udah. Sip. Bisa lanjut? Lanjut, 23. Jika X kali Y tidak sama dengan 0, X-nya juga tidak sama dengan Y. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip yang soal tadi tuh ya. Cuma kelihatannya angkanya gede, padahal mah prinsipnya sama kayak tadi. Contoh misalnya gini, kalau A pangkat 8 dikurang B pangkat 8 dibagi A pangkat 4 plus B pangkat 4. Nah, yang pangkat yang bawah kan angkanya setengah dari yang atas kan? Ya nggak? Kalau tadi kan A kuadrat min B kuadrat dibagi A min B misalnya. Kalau dibagi min jadi apa tadi? Plus. Ngikutin yang di bawah, A plus B. Ini kan prinsip sama. Ini pangkat 1 setengah dari yang atas ya. Berarti kalau dibagi plus hasilnya apa? Min. Berarti A pangkat 4 min B pangkat 4. Nah, yang 3, yang ini dibagi yang kiri dulu nih. Dibagi plus jadi apa? Kalau dibagi plus jadi min. Jadi min, iya. X pangkat 18 dikurang Y pangkat 18. Ini udah coret nih, jreng. Nah, langsung lagi dibagi lagi. Dibagi plus hasilnya? Min. Iya, ayo sebutin. X. Pangkat? X 9. Iya. Min Y. Pangkat 9. Jadi jawabannya yang mana? C. Yang C kan? Ada yang kurang jelas? Udah jelas, Pak. Iya. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Bisa lanjut? Bentar Kak, saya masih nyatat. Oke, kalau nggak ngerti langsung tanya ya, Rel. Oke.
Sudah, Kak. Oke. Lanjut nomor 24. Jika X pada gambar nilai X pada gambar, ya. Ingat kalau dua buah garis sejajar, ya sejajar. Terus dipotong oleh satu garis. Nah, nilai sudut yang berseberangan itu sama, ya. Ini sama ini nih. Terus yang ini juga sama nih berseberangan sama ini nilainya, ya. Nah, yang berseberangan yang mana ya? Ini 75 nih sama ini sama ini 75 nih, ya. Ini 75 ini sama nilai sama ini nih. Kan udah ada 33. Ini 33 nih. Berarti yang ini berapa nih yang ini? Yuk. Ini udah ada 33 nih. Segini 75. Berarti yang di sini berapa nih? Yuk. Ini udah berapa? 75. Kan 75 semuanya. Ini yang saya tandain bulat doang. Ini kan tadi 75, tapi sini udah ada 33 nih, udah ada 33. Kan berarti sisanya nih, ya. Sisanya. 75 adalah keseluruhan. 75 itu dari sini ke sini, 75. Jadi berapa? 42. Yuk, ya. Yang ini adalah kan 75 dikurang 33. 75 kurang 33. Jadi 42. Ingat dalam segitiga kan jumlah sudut itu 180. Ini siku-siku udah ada 90, ya. Berarti sisanya kan 42. Sisanya nih 42 tambah X itu 90, ya. Kan udah ada 90 siku-siku. Jadi si X itu 90 dikurangi 42. Berapa ya? 52. 52, maaf. Ayo, teliti. Teliti. 48, Kak. Ya, betul. Teliti, saya bilang angkanya di TPS itu gampang, tapi mesti teliti ya. Ada yang kurang jelas? Iya, udah jelas, Kak. Ada yang masih nyalin? Sudah, Kak. Lanjut, 25. Dalam sebuah game, hanya ada dua nilai yang mungkin didapat 3 poin atau 5 poin, ya. Dan 5 poin. Jivan mendapat nilai total nilainya 61. Berapa kali kemungkinan Jivan mendapat 3 poin? Kan berarti kan 5 dikali sesuatu, berapa? 5 kali berapa? Ditambah poinnya 3 dikali berapa gitu, 61. Nah, yang ditanya yang N doang nih, yang 3 poin itu berapa kali? Ya, si N yang ditanya ini. Kalau kelipatan 5, satuannya berapa? Kalau kelipatan 5. Ini kan di perkelipatan 5 nih. Satuannya yang mungkin berapa? Halo? Kelipatan 5, satuannya berapa? Mohon maaf, kenapa, Kak? Ini kan 5 kali sesuatu, kan jadi kelipatan 5. Kalau kelipatan 5, satuannya bisa berapa aja di satuannya? Kak, mohon maaf, saya nemu sih jawabannya, tapi nggak tahu bener apa enggak, tapi caranya beda. Iya, nggak apa-apa. Kamu dapat berapa? 12, Kak. Yoi. Nggak apa-apa, betul. 12, ya, betul. Ini kan kelipatan 5, itu kan satuannya bisa 0, bisa 5, ya. Nah, biar jadi belakangnya 1, kan 61 nih. 0 ditambah berapa? Kan kalau biar jadi 1 harus tambah 1, kan? Ya nggak? 3 dikali berapa yang 1? Kali 7. Tapi jawabannya nggak ada 7, ya. Nah, kalau belakang 5, biar jadi 1, kan harus 6, ya. 5 tambah 6, 11. Nah, 3 dikali berapa biar jadi belakangnya 6? 3 kali
2, ya nggak? 2 kan ada pilihan cuma C aja. Ya. Ada yang kurang jelas? Boleh diulang lagi nggak, Kak? Masih agak rancu. Oke, sip. Agak. Aduh, taruh saya dulu. Nah, di soal itu belum aku hapus. Nah, sip. Kan di sebuah game, ada 2 nilai yang mungkin dapat ya. 3 poin dan 5 poin. Misalnya dapat 3 poinnya 2 kali deh misalnya. 2 kali 3 gitu kan ditambah 5 poinnya 4 kali misalnya. 4 kali 5. Nah kalau ini kan 6 ditambah 4 kali 5 20. Nah nilainya 26 gitu ya. Nah di sini soalnya Jivan tuh mendapat nilai 61. Berapa kali kemungkinan Jivan dapat nilai 3 poin? Nah yang tanya nih berapa kali 3 nih ya, bukan berapa kali 5-nya. Gitu. Nah, 61 itu kan tadi nilainya dari 3 poin dan 5 poin ya. Berapa kali 3 ditambah berapa kali 5 gitu kan hasilnya 61. Kita tahu kalau perkalian 5, ini kan berapa kali 5 jadi perkalian 5. Kelipatan 5 kan satuannya kalau nggak 0, 1. Sampai situ dulu paham nggak? Iya, Kak. Oke. Nah, kalau belakangnya 0, biar jadi 1, kan harus 1 kan? Satuannya. 1 tambah 0 kan 1 kan? Iya nggak? Iya. Nah, karena kelipatan 3 dikali berapa jadi 1? Kan yang mungkin kali 7 kan? Tapi pilihan jawabannya nggak ada 7. Berarti kita coba yang pilihan kemungkinan kedua. Yang kelip sini bukan 1, ini 0, 5 ya. Kelipatan 5, satuannya 5 ya. Berapa yang ditambah 5 hasilnya 1 kan gitu ya. Kan berarti 6 ya. 6 ditambah 5 kan 11. Berarti bisa. Nah, 6 ini adalah 3 dikali berapa nih? Gitu kan. 2. Jadi satuannya 2. Di pilihan ganda kan cuma 2 di 12. Satuannya. Berarti dia 12 kali 3, 36 ditambah 5 kali 5. 36 tambah 25 jadi 61. Bisa dipahami nggak? Iya, Kak. Yang lain ada yang tanya? Enggak, Kak, udah jelas. Oke. Nanti sisanya buat latihan ya. Kira-kira 25 menit sampai 30 menit setelah saya convert, nanti linknya saya kirimin ke Bu Erma. Nanti Bu Erma yang share ya. Oke, Kak. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo. Enggak, menurut saya ya? cukup. Cukup ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, atau nggak disampaikan, saya tutup pertemuan kita ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama.